gue tuh baru ngeh sambil tadi ngeliatin gitu. Halo guys, Dimas di sini, dan kalau kemarin udah giliran Emba yang lain nih yang gaya-gaya Samba, kali ini kita bakal ngetes Emba yang gayanya lebih ke German Army Trainer. Singkat aja, secara box juga biasa aja, dan jujur gue lebih suka yang ini daripada yang sebelumnya karena siluetnya lebih clean, dan buat gue sih kesan dan ngelihatnya tuh lebih oke daripada kita ngelihat si yang versi Sambanya kemarin. Tapi kalau ngomongin kualitas kayak gimana? Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia, Emba Kraus. Langsung aja ya, dari segi upper, ini ternyata pakai full kulit sintetis yang feel-nya juga sama dengan Emba Coach yang kemarin. Tapi ada satu sih yang gue bener-bener appreciate. Dari segi taste minimalisnya, ini bener-bener jauh lebih dapat daripada si Coach kemarin. Beneran sepatu yang nice gitu, yang clean, yang manis untuk dipakai, terutama cewek-cewek. Cowok pun masih bisa pakai dengan look yang minimalis-minimalis gitu. Itu kemudian kalau kita bahas secara kualitasnya, ini balik lagi ya. Di sini kita temukan kalau dia pakai suede sintetis, bener-bener kerasa sih sintetisnya. Ya gimana lagi, memang harga 300 masih wajar buat menerapkan hal seperti itu. Gue kemudian berkesimpulan untuk bagian upper ini sebenarnya sama dengan Coach kemarin ya. Bedanya di mana? Bedanya di pola aja. Makanya gue kasih rating 5 dari 10. Karena ya so-so aja sebenarnya. Apalagi kalau kita bandingin di 300 sekarang banyak yang udah bisa bikin yang lebih menarik gitu ya dari segi materialnya. Nah, lanjut kita masuk ke dalam dan konstruksian sih ya. Ini kalau secara konstruksi juga dalamannya sama dengan Coach kemarin. Jujur ya, balik ke lemnya tuh bagus. Tapi ada satu hal yang gue miss buat sampaikan di Coach kemarin. Dengan spek lem yang sama, ternyata lem yang mereka pakai itu adalah lem yang cepat kering. Resultnya apa? Gue pengen jelasin sedikit. Salah satunya adalah ada gumpalan-gumpalan dan ini tuh jadinya nggak terlalu rapat. Nah, ini juga yang mungkin jadi jawaban pertanyaan gue kemarin ya. Jadi lem itu sebenarnya kuat, tapi nggak dimaksimalkan dengan baik. Nah, itulah salah satunya gitu. Mereka pakai lem yang cepat kering. Nah, bukan lemnya buruk, lemnya bagus, tapi memang harus pinter-pinter kitanya ketika lemnya ini cepat kering gitu. Detail-detail yang pengen gue kasih lihat adalah tes durometer. Mungkin kalian juga penasaran untuk durometernya ini berapa ya, si insole-nya. Dan sisa dalam-dalamannya juga sama lah, still good. Breathability jelas juga nggak bagus karena memang ini kan materialnya full leather ya. Bahkan lubang di sini itu nggak berfungsi dengan baik nih, nggak tembus. Dan ini juga sama nih. Habis dari konstruksi, kita masuk ke sole. Juga jawaban gue masih sama dengan Coach kemarin. Kayaknya Emba harus ganti vendor deh. Kita nggak bisa bilang bagus, outsole-nya. Si kapsolnya ini sepertinya ada opsi lain yang lebih menarik, dan opsi lain mungkin kalian bisa explore tidak pakai kapsul-kapsulan lagi. Nah, gue sendiri sangat nunggu movement dari Emba. Gimana ceritanya kalau siluet ini tuh dipasangin sol potong gitu ya? Karena kan sebenarnya siluet German Army Trainer dan yang lain-lain tuh ada banyak lah yang mirip-mirip. Ya, contohnya aja Onitsuka. Nah, Onitsuka itu mengeksekusi hal yang cukup mirip. Bagian depannya guardnya pakai suede, dominan leather, clean juga siluetnya. Nah, kemudian dia nggak pakai kapsul, dia malah pakai sol potong, dan kesannya jadi jauh lebih clean lagi. Coba gue pengen ngajakin teman-teman ngebayangin ya, gimana lebih clean dan lebih elegannya mungkin ya sepatu ini ketika pakai sol potong kayak gitu. Gue sendiri pengen banget melihat dieksekusi seperti itu. Tapi nggak tahu ya, barangkali mungkin Emba bisa bikin mock-up-nya dulu, dilempar ke audiensnya, gimana pendapat mereka sebelum dieksekusi bener-bener jadi produk. Market kalian tuh pasti bakal menyambut dengan baik. Bahkan ketika gue lihat sepatu ini pun, look clean-nya itu bikin gue bener-bener terangsang gitu ya. Kalau kalian tuh memang mendingan bikin sepatu yang clean tapi detail-detailnya bagus deh gitu. Feel gue sama kalian tuh kayaknya kayak gitu. Mungkin meralat kata-kata gue kemarin, akhirnya gue ngerasa kayaknya ada sesuatu yang kalian banget deh. Ya kalian itu
bikin detail-detail bagus manis tuh bisa tinggal dipertajam lagi aja. Nanti gue akan bahas di akhir ya, di kesimpulan ya. Gue akan kasih rating dulu ini buat outsole-nya ya 5 sama kayak kemarin. Karena ini memang kakunya itu masih sama, feel-nya tuh masih keras banget, nggak ada bedanya dengan Coach kemarin. Dan sekarang kita beralih ke ngomongin kenyamanan. Di kenyamanan ini itu sama sebenarnya ya, dengan beberapa detail-detail yang pengen gue tambahkan. Nah, untuk kelasnya ini cukup narrow, jadi kalian baiknya naik size 1 biar lebih bagus lagi fitnya. Nah, kemudian beberapa catatan yang gue temukan. Bagian lidahnya ini, itu tuh ternyata cukup keras dan potensial buat ngelukain. Jadi tester kedua kita, karena kita tes Coach dengan Crouch ini di dua tester yang berbeda ya, rupanya ngalamin sedikit lecet ya dari tongnya bagian sini karena materialnya yang keras dan kaku. Mungkin barangkali bisa diakalin lagi, apakah diganti gitu bahannya, karena meskipun bahannya kelihatan premium, ternyata kalau bikin sakit kan agak gimana gitu ya. Kemudian terkhusus terutama bagian belakang ini juga yang udah dipasang bendera Indonesia, gue hampir kekecoh loh tadi motong. Ini cukup tinggi nih, kalau saran gue boleh nggak sih kalau direndahin lagi, karena movement kakinya gitu ya, ketika kayak begini itu pasti kena dan lumayan lumayan ngeganggu, lumayan lah bikin lecetnya gitu. Selain itu overallnya sih gimana ya, gue estetikanya suka, kalian tinggal perbaikin kenyamanannya aja. Jujur gue bahkan jauh lebih suka ini daripada si Coach kemarin gitu ya. Jadi untuk kenyamanan samalah di 6 dengan beberapa catatan ya, dengan total rating 5,6 juga sayangnya. Nah, tapi gue pengen kasih beberapa catatan dulu sebelum menyudahi video ini, karena gue ngelihat gimana Emba berkembang dari sepatu ini, dari Coach, kemudian di-compare dengan Him 500, memang kerasa banget ya bedanya. Yang gue temuin di Him 500, bagian ininya tuh nggak ngelukain loh. Kemudian bagian tongnya, lidahnya lebih enak juga daripada yang mereka pakai di sini. Fitnya juga lebih baik gitu ya. Jadi artinya sebenarnya Emba tuh lagi berkembang, lagi jump gitu ya. Nah, gue tuh nggak suka ngerosting brand-brand yang lagi berkembang. Sebenarnya gue malah pengen mengencourage, karena gue terharu sebenarnya ya ngelihat brand-brand yang terus improve, karena improvement di bikin produk kayak gitu tuh susah banget. Wah, gue berharap sih sebenarnya, apalagi gue ngelihat mereka tuh bisa bikin sesuatu yang clean banget. Ini tuh jarang gitu bisa didapatkan, dieksekusi dengan baik sama brand Indonesia. Ini request gue pribadi sih ya, possible nggak ya Emba kalau bikin yang kayak gini? Ini siluetnya, polanya tuh sebenarnya udah menarik. Ganti deh pakai material yang lebih baik, kalaupun masih mau kulit sintetis, atau kalau mau pakai kulit asli bakal jadi jauh lebih baik lagi. Suede-nya kayaknya bisa deh, Thunder Bear aja di kelas harga kalian bisa dapat suede kulit asli gitu ya. Terus ini bawahnya diganti gitu, gue ngebayangin kayaknya bakal jadi jauh lebih proper lagi. Liningnya juga mungkin diulik-ulik dikit, karena beberapa yang gue lihat nih kayak Unert gitu ya, itu liningnya oke loh, di harga 300-an juga sama kayak kalian. Nah, lidahnya kemudian barangkali ada modifikasi yang bisa ditemukan, atau kalau ngelihat footstep kemarin kan material upper dan tongnya tuh sama. Nah, sama-sama sintetis tapi enak tongnya. Dan gue penasaran kalau pakai las yang dipakai di Him 500 itu bakal kayak gimana ya. Itu personal preference gue sih. Dan untuk kapsolnya ya itu juga sama, PR-nya adalah mengganti. Barangkali kalian bisa cari vendor yang lain lah. Oke, kita ngelihat ini kayak Samba, tapi kan nggak mesti mirip kayak Samba. Gue sendiri gak ada masalah ketika ada kemiripan dengan brand luar, karena ya toh harus kita akui, brand luar pun sebenarnya bikin alternatif dari brand luar yang lain. Ya contoh lah, ketika Zara bikin sepatu, Pull & Bear bikin sepatu, itu mereka ada alternatif dari brand yang lain. Tapi itu juga jadi catatan untuk apa? Untuk kita berkembang, kita belajar, kita niru, kemudian nanti kita improve pelan-pelan sampai akhirnya kita menemukan salah satu ciri khas kita. Gue berharap teman-teman brand sepatu Indonesia bisa melakukan itulah, dan please tetap survive, karena gue ngeliat sekarang geliatnya itu dahsyat sekali, persaingannya juga dahsyat sekali, dan kayaknya ini adalah waktu terbaik buat pasar footwear Indonesia, karena orang-orang sudah banyak kelirik kalian ya, sudah banyak yang lebih mikir mending gue beli lokal daripada KW, dan movement ini sepertinya akan makin dahsyat di kemudian hari. Dan
kayaknya kalian akan dapat market yang terus growing gitu. Kalau nggak improve, kalau nggak terus berkembang kan sayang gitu, agak gimana. Oh iya, dan terakhir, gue ada satu hal yang ketinggalan pesan buat Emba gitu ya. Pola-pola logo Embanya, gue tuh baru ngeh sambil tadi ngeliatin gitu ngomong, ini tuh kalian bikin logo E ya buat Embanya. Sorry, nggak kelihatan. Barangkali kalian bisa modif apakah dengan colorway, apakah dengan pola gitu, atau gimana deh biar lebih kelihatan. Atau memang kalau ini adalah identitas branding, sebenarnya sih dari dua POV ya. POV design, beberapa tim gue gitu, anak-anak desain itu menyayangkan karena kalau memang mau nonjolin E dari Embanya sebagai logo itu nggak kelihatan. Tapi perspektif yang lain, perspektif minimalis, gue melihat corak-corak ini tuh sebenarnya sebagai corak yang menambah daya tarik si sepatunya. Jadi detail tambahan yang nggak rame, tapi juga jadinya nggak jelek. Gue memang nggak dapat Embanya, tapi as a minimalist, gue melihat ini sebagai sesuatu yang sebuah detail yang manis lah bahkan. Gue nggak tahu dengan pendapat kalian, terkhusus nih kalau kalian ada user Emba yang udah lama, udah sering ngikutin, atau mungkin udah beli produk-produknya Emba baru-baru ini gitu ya. Coba ikutan komentar dong. Kita kasih masukan yuk rame-rame buat brand yang kalian sukain ini, karena gue berharap banyak. Gue ngeliat gitu ya, dalam short time aja kerjasama dengan Panji, ada banyak banget yang dia keluar dari zona nyaman, jadi jauh lebih baik lagi. Dan ya, who knows apa yang terjadi sama mereka 1-2 tahun lagi kan, kalau mereka serius mau develop. Itu aja mungkin dari gue untuk Bedah Sepatu kali ini. Gue Dimas undur diri. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di Bedah Sepatu selanjutnya.